pegawai ASN Puskesmas Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang viral karena menolak pasien BPJS dicopot dari jabatannya. Pasien BPJS ditolak karena tidak membawa kartu BPJS. Video viral 3 tenaga kesehatan atau nakes merendahkan pasien BPJS. Rupanya nakes itu juga gemar membuat konten di ruang kerja atau puskesmas tempat mereka bekerja. Sebelumnya nakes itu sempat membuat konten menggunakan vape di ruang periksa. Bahkan terlihat pula nakes itu menaiki tempat tidur pasien dan menghisap vape tersebut. Dalam pandangan saya, ketika Allah menciptakan manusia dengan suatu maksud dan tujuan khusus, yakni menjalankan tugas yang Allah berikan atau Allah perintah. Salah satu adalah pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Setiap pekerjaan pasti memiliki arti dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Seorang perawat wajib memberikan pelayanan berdasarkan dengan belas kasih dan mampu menunjukkan sikap empati kepada pasien. Dari beberapa contoh sikap perawat yang ada di video kelompok menggambarkan pandangan pekerjaan dalam dosa. Pekerjaan menjadi tanpa tujuan. Ini salah satu dosa yang dapat kita pelajari dalam materi WDK dan pandangan Kristen. Sikap perawat sangat mempengaruhi pada kepuasan pasien dan pelayanan. Berdasarkan beberapa sumber yang sudah dipaparkan pada video terkait dengan stigma negatif perawat, masih banyak yang sangat tidak sesuai dan sangat jauh dari ketentuan yang sudah dijelaskan pada wawasan dunia Kristen 1 dalam hal ini adalah berkuasa dan menaklukkan bumi. Pelayanan dalam bidang keperawatan itu menuntun kerendahan hati dan melayani dengan tulus. Jadi pekerjaan perawat sebagai pelayanan dan panggilan jiwa berdasarkan pada belas kasih Tuhan. Karena bekerja adalah amanat, panggilan dan ibadah, kehormatan dan suatu pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan itu salah satu pilihan kita untuk melayani Tuhan. Contoh yang baik dalam bekerja adalah memiliki integritas yang tinggi, jujur, respect dan mempunyai inovasi yang tinggi, kemudian disiplin dan berdedikasi yang tinggi serta profesional. Maka dengan demikian sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26-28 sesuai dengan isi firman Tuhan, supaya mereka berkuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka hal itu dapat kita lakukan dalam kehidupan dan dalam pelayanan kita sehari-hari. Konsep pekerjaan menurut Allah atau mandat kebudayaan dari Allah untuk manusia ketika Allah menciptakan manusia dengan suatu maksud dan tujuan khusus, yakni menjalankan tugas yang Allah berikan atau Allah perintah. Kita biasa menyebut tugas ini sebagai mandat budaya. Manusia merupakan gambar rupa Allah dalam fungsinya, yakni manusia meniru Allah dalam apa yang dikerjakan. Menurut Richard Pratt, ada 2 tanggung jawab besar yang didasar dalam mandat budaya yang diberikan Allah kepada manusia. 1. Berkuasa. 2. Beranak cucu. Di sini kami akan membahas poin 1. Berkuasa. Diwujud nyatakan dengan isi kitab Kejadian 2:15 mengusahakan dan memelihara. 1. Mengusahakan yang berarti bekerja dan beribadah. Dalam hal ini perawat mengerjakan apapun sebagai ibadahnya kepada Allah yang bekerja tanpa CCTV, jujur, integritas, adil dan kasih. 2. Memelihara. Memelihara seperti menjaga hukum atau Taurat, di mana perawat melakukan pekerjaan tanpa menimbulkan kecacatan dan kerugian kepada pasien, dan melakukan tugas kemuliaan Tuhan yang tertulis di kitab Korintus 10 ayat 31. Sedangkan di Alkitab Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menurut KBBI, etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Dalam dunia kerja, sikap ini sangat penting karena mencerminkan kualitas diri dari seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja seperti motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, pendidikan dan pelatihan, kompensasi dan imbalan, serta jenjang karir. Karakteristik orang yang memiliki etos kerja seperti disiplin, menghargai waktu, inisiatif, jujur dan bertanggung jawab, memiliki dedikasi yang tinggi, terbuka terhadap saran dan masukan. Manfaat memiliki etos kerja yaitu membangun citra diri yang baik, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja.
Setelah melihat bagaimana pemaparan dan juga gambaran singkat tentang stigma negatif perawat di mata masyarakat di Indonesia, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa stigma negatif perawat di Indonesia merupakan sebuah realitas pahit yang perlu dihadapi dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk memenuhi mandat budaya Allah dalam melayani sesama dengan penuh integritas dan kasih sayang terdapat pada Matius 22 ayat 37-40. Efesus 2 ayat 8-10 mengingatkan kita bahwa keselamatan kita adalah anugerah dari Tuhan dan kita dipanggil untuk hidup dalam perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. 1 Korintus 10 ayat 31 dan Kolose 3 ayat 23 mendorong kita untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan kita sebagai perawat. Mengatasi stigma negatif perawat di Indonesia membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, yang salah satunya adalah peran gereja dan umat Kristen, yaitu 1. Mengadakan ibadah dan kegiatan gereja yang berfokus pada isu kesehatan dan kesejahteraan perawat. Yang kedua, memberikan dukungan spiritual dan doa bagi perawat yang mengalami stres, kelelahan, atau burnout. Yang ketiga, membangun kerjasama antara gereja dan institusi pendidikan keperawatan untuk memberikan mentorship dan pembinaan bagi calon perawat dengan meningkatkan motivasi perawat untuk bekerja sebagai ibadah kepada Tuhan, bukan hanya untuk mendapatkan gaji atau kerja mereka akan meningkat bahkan ketika tidak diawasi. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas layanan kesehatan dan membantu membangun cita positif profesi keperawatan di Indonesia.